Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal yang saya lakukan berhubungan dengan kasus saya sebelumnya. Kasus saya sebelumnya yaitu tentang asam urat. Baiklah, kita akan kilas balik terlebih dahulu tentang apa itu asam urat. Asam urat adalah suatu penyakit inflamasi yang diakibatkan oleh zat purin yang ada dalam tubuh kita terlalu banyak. Kemudian tidak dapat teruraikan dan menyerang jaringan sendi pada tubuh kita. Makanya akan mengakibatkan kekakuan sendi, kemudian sendi akan terasa sakit dan sebagainya. Nah, apa sih penyebab dari asam urat sendiri? Penyebab dari asam urat sendiri yaitu ada berbagai macam. Yang pertama faktor genetik, kemudian faktor makanan, kemudian faktor udara, kemudian ada faktor misalnya seperti kedinginan, makanan yang mengandung purin terlalu banyak seperti kacang-kacangan, kemudian melinjo, emping. Nah, itu salah satu faktor yang dapat menyebabkan asam urat meningkat. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan pada penderita asam urat? Nah, salah satunya yaitu yang terdapat pada jurnal saya, yaitu terapi kompres hangat terhadap penurunan nyeri pada asam urat apabila telah terjadinya asam urat. Nah, pada kasus saya kemarin, yaitu tentang asam urat, pasien Nyonya A ini mengalami asam urat dengan skala nyeri yaitu 5, yaitu dengan skala nyeri yang sedang. Makanya saya mengambil judul jurnal yaitu tentang pengaruh kompres hangat terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien artritis gout atau asam urat. Baiklah, dari kasus tersebut terdapat 4 masalah keperawatan. Yang pertama adalah nyeri akut, hambatan mobilitas fisik, kemudian gangguan citra tubuh dan konflusi kronik. Nah, selanjutnya yaitu tentang pertanyaan klinis pada jurnal ini. Apakah dengan kompres hangat dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien artritis gout? Nah, kemudian kita akan menganalisis dengan menggunakan PICO. Problem. Apa sih problemnya? Yaitu asam urat. Intervensinya apa dalam jurnal tersebut? Yaitu kompres hangat. C-nya yaitu perbandingannya. Tidak ada perbandingan antara kompres hangat dan yang lainnya, hanya ada kompres hangat. Kemudian outcome-nya, apa sih yang didapat dari intervensi itu? Yaitu penurunan intensitas nyeri. Kemudian setelah saya searching dari literatur, yaitu Google Scholar yang dilakukan oleh Shiltazil Zahro dan Kartika Faiza, yaitu dengan literatur Google Scholar didapatkan dengan keyword nyeri yaitu 17.000, kemudian keyword selanjutnya ada asam urat yaitu 15.000 dan terapi kompres hangat yaitu sebanyak 10.100 kata kunci. Maka dipilihlah salah satunya yaitu pengaruh kompres hangat terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien artritis gout atau asam urat. Kenapa saya mengambil judul yang ini? Karena judul yang ini bersangkutan dengan pasien kelolaan saya. Kemudian yang kedua, jurnal up to date yaitu tahun 2018. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis menggunakan model VIA. Nah, VIA di sini validity, import time, dan accountability. Import time terdiri dari desain, sampel, karakteristik, inklusi dan eksklusi, kemudian ada randomisasi. Nah, di sini dalam penelitian jurnal tersebut disebutkan bahwa desain penelitian menggunakan pra-eksperimental dengan one group pre and post test design. Nah, sampelnya menggunakan total sampling yaitu 30 sampel lansia atau responden di Paguyuban Budi Luhur Surabaya. Kemudian karakteristik inklusi dan eksklusinya yaitu antara lain karakteristik inklusinya pasien minimal berumur 60 tahun berada di Paguyuban Budi Luhur, kemudian pasien tidak dalam keadaan bed rest atau istirahat total, kemudian pasien bersedia menjadi responden. Kemudian randomisasi. Randomisasi yaitu seluruh pasien atau responden 30 ini akan dilakukan intervensi kompres hangat tanpa terkecuali, tidak ada pembedanya antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Semuanya dilakukan intervensi. Kemudian import time. Nah, import time ini ada karakteristik subjektif. Karakteristik subjektif di sini yaitu adalah yang pertama itu lansia yang berada di Paguyuban Budi Luhur Surabaya. Kemudian
lansia berumur minimal 60 tahun. Kemudian ada bedamin dan hasil V-value. Bedamin. Nah, bedamin di sini adalah sebelum dilakukan intervensi keperawatan dan sesudah dilakukan intervensi keperawatan. Sebelum dilakukan intervensi perawatan, didapatkan hasilnya yaitu nyeri sedang berjumlah 36,7, kemudian nyeri berat yaitu 62,35%. Nah, kemudian setelah dilakukan intervensi didapatkan hasil. Alhamdulillah terdapat penurunan yang signifikan. Nyeri sedang yaitu 30% dan nyeri ringan yaitu 30% dan nyeri sedang itu 70%. Sedangkan untuk nyeri beratnya alhamdulillah tidak ada. Nah, untuk V-value-nya dari jurnal yang didapatkan V-value-nya dengan uji Wilcoxon didapatkan V-value 0,00 yang artinya terdapat pengaruh kompres hangat terhadap penurunan intensitas nyeri, yaitu hasilnya V-value 0,00. Kemudian kita ke equability. Equability ini diskusi umum mengenai kasus yang saya dapat atau bersangkutan dengan jurnal ini. Nah, jurnal ini membahas tentang intensitas nyeri pada penderita asam urat. Nah, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa terapi kompres hangat dapat merelaksasi otot-otot yang sakit, kemudian dapat menghantar respon pada hipotalamus untuk mengurangi mengeluarkan respon nyeri pada si penderita. Makanya pada saat dilakukan kompres hangat, pasien rileks dan mengurangi intensitas nyeri. Itu menurut Melinda 2016. Kemudian ditambah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu Cilyatis Zahro dengan Kartika Faiza ini didapatkan V-value-nya memang benar-benar 0,00 yang berarti ada pengaruh kompres hangat dengan penurunan intensitas nyeri. Nah, penelitian ini dilakukan dengan 30 sampling dengan total sampling di Paguyuban Budi Luhur Surabaya. Nah, selanjutnya yaitu fasilitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan fasilitas yang ada di Paguyuban Budi Luhur Surabaya. Fasilitas yang digunakan yaitu air hangat, kemudian baskom, kemudian handuk kecil untuk melakukan kompres hangatnya. Kemudian biaya. Nah, pada saat dilakukan penelitian, peneliti mengatakan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Karena kenapa? Biaya hanya untuk transportasi peneliti antara rumah dan ke paguyuban tersebut. Jadi peneliti tidak diibaratkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk melakukan penelitian ini. Jadi kesimpulannya dari penelitian yang dilakukan peneliti tersebut adalah asam urat sendiri yaitu penyakit inflamasi yang diakibatkan oleh zat purin yang terlalu tinggi dalam tubuh, kemudian tidak dapat menguraikan dan menyerang jaringan sendi. Kemudian penyebabnya ada banyak, yaitu ada faktor genetika, makanan, kemudian kedinginan, dan lain-lainnya. Kemudian dari dalam penelitian ini didapatkan pengaruh kompres hangat terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien artritis gout atau asam urat. Dengan responden 30 menggunakan teknik total sampling dengan uji Wilcoxon didapatkan V-value 0,00 yang artinya ada pengaruh kompres hangat terhadap penurunan intensitas nyeri terhadap pasien artritis gout. Nah, jadi peneliti menyarankan agar perawat dapat mengajarkan atau melakukan penyuluhan pada pasien yang mengalami asam urat agar dapat melakukan intervensi ini sendiri. Karena kenapa? Karena intervensi ini yaitu intervensi non farmakologi yang dapat dilakukan oleh siapapun tanpa pengawasan apapun. Karena apa? Karena tidak ada komplikasi yang akan diakibatkan oleh kompres hangat dan tidak membahayakan pasien yang melakukan tanpa pengawasan. Kemudian tidak memerlukan biaya yang mahal karena hanya menggunakan alat seadanya yaitu baskom, lap, dan air hangat. Nah, peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mencari terapi non farmakologi lainnya yang dapat membantu masyarakat agar tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Nah, demikianlah analisis jurnal yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang saya dapat, kemudian yang bersangkutan dengan jurnal yang saya temukan. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.